Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Sejarah Asia Tenggara akan menyajikan materi tentang sejarah perkembangan negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Berikut adalah daftar nama kelompok kami. Yang pertama ada Usip Saiful Pratama dengan ujung NPM 006. Yang kedua ada Putra Haji Mahardika dengan ujung NPM 024. Yang ketiga ada Dea Widiansyah dengan ujung NPM 063. Dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Umumah Latusifah dengan ujung NPM 065. Yang kelima ada Rifki Fauzi Islami dengan ujung NPM 076. Dan yang terakhir ada Dwi Mustika dengan ujung NPM 111. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materinya. Materi yang pertama ada sejarah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dengan ibu kota Kuala Lumpur dengan luas wilayah sebesar 330.800 km. Malaysia memiliki bentuk negara federal dengan 13 negara bagian dan 3 daerah federal. Letak astronomis Malaysia sendiri dapat dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya, yaitu pada titik 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 bujur timur, yang dimana letak geografis ini sangat berdekatan dengan garis khatulistiwa. Nah, kemudian yang kedua ada sejarah kemerdekaan negara Malaysia. Sejak terjadinya Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939, situasi ini menjadikan Malaya menjadi bagian lebih penting bagi Inggris. Setelah kembalinya kekuasaan sipil dan diresmikan Uni Malaya pada 1 April 1946, setelah selesainya pemerintahan militer sementara Inggris, ketegangan antar etnis pun kembali pecah. Kemudian pada bulan Maret 1946 dibentuk United Malaysia Nasional Melayu atau UMNO, yaitu Organisasi Nasional Melayu Bersatu yang secara formal diresmikan pada bulan Mei. Perlawanan terhadap UMNO sendiri ini dipimpin oleh bangsawan Johor yang bernama Dato' On bin Jaafar sebagai pemimpin dalam kampanye melawan Uni Malaya. Kemudian pada tanggal 1 Februari 1948, Uni Malaya diganti menjadi Negara Federasi Malaya dengan tujuan Inggris menciptakan negara terpusat dengan banyak khas kewarganegaraan sebagai dasar bagi pembentukan bangsa Malaya yang telah tercapai. Kemudian proposal Dato' On dengan dukungan dari McDonnell untuk membuat UMNO menjadi partai nasional ditolak oleh orang Melayu. Orang Melayu juga tidak mengakui adanya IMP atau Independence of Malaya Party atau Partai Kemerdekaan Malaysia. Setelah itu UMNO dan MCA atau Malaysian Chinese Association membentuk fakta non-formal untuk menggalakkan partai IMP atau Independence of Malaya Party dalam pemilihan pada bulan Februari 1952. Kemudian ketiga partai ini meresmikan aliansi pada bulan Maret 1953 dan bergabung dengan MIC atau Malaysian Indian Congress pada tahun 1954. Partai ini pun lebih dikenal dengan nama Partai Komunal dan Partai Aliansi. Kemudian Partai Aliansi tersebut dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman sekaligus sebagai Presiden UMNO. Tunku memberitahukan kepada Inggris bahwa partainya menginginkan kemerdekaan segera dipercepat. Partai Aliansi merupakan satu-satunya partai yang dipercaya oleh Inggris untuk mengamankan kepentingan Partai Aliansi. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 1957, akhirnya kemerdekaan diserahkan kepada para pemimpin Malaya dengan simbol di atas piringan perak yang diselenggarakan di Stadion Merdeka. Duke dan Gloucester, perwakilan dari Ratu Inggris, menyerahkan perangkat konstitusional kepada Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Federasi yang pertama. Kemudian Malaysia sendiri ini berdiri pada tahun 1963 yang dimana awalnya merupakan sekumpulan koloni yang didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18. Sekitar tahun 1824-an mereka mendirikan pelabuhan-pelabuhan di negeri-negeri selat. Pelabuhan bebas ini sangat strategis karena berada di jalur pelayaran Selat Malaka sehingga menarik para pedagang asing untuk mengekspos Malaya sebagai tempat perdagangan internasional.
Kemudian pada tanggal 16 September 1963 sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang lebih dikenal dengan nama Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia, termasuk dengan Federasi Malaya. Kemudian Singapura dikeluarkan dari Malaysia pada tanggal 9 Agustus 1965 dan memilih menjadi negara merdeka dengan sebutan Republik Singapura. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Malaysia modern. Pada akhir abad ke-20, yaitu pada tahun 1991 hingga 1997, bangsa-bangsa di Asia Tenggara terkhusus Malaysia mengalami kemajuan ekonomi dan perkembangan yang sangat cepat sekali. Pertumbuhan yang sangat cepat ini rata-rata terjadi hingga 8% dari tahun 1991 hingga 1997. Nah, ini telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru. Perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya karena Malaysia adalah salah satu dari 3 negara yang menguasai Selat Malaka. Kemajuan ini dikarenakan Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet, dan minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Malaysia juga disebut sebagai salah satu dari 18 negara beraneka ragam hayati terbesar di dunia. Bangsa Melayu merupakan populasi yang sangat dominan di Malaysia. Terdapat juga 2 etnis terbesar, yaitu etnis Tionghoa Malaysia dan etnis India Melayu. Selanjutnya, sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota negara-negara persemakmuran, di mana Malaysia menjadi anggota D8 atau biasa kita sebut dengan Developing Age, dengan sebuah kesepakatan untuk bekerja sama dalam pembangunan anggota-anggota negaranya. Adapun anggota dari D8 yaitu ada Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan yang terakhir adalah Turki. Setelah melewati krisis tahun 1997 hingga 1998, pertumbuhan ekonomi Malaysia mulai pulih, namun hanya sekitar 4-6% per tahunnya. Mahathir sebagai Perdana Menteri saat itu berupaya untuk mengubah Malaysia menjadi pengekspor barang manufaktur dan bahan mentah yang sangat penting untuk kebutuhan ekonomi, seperti minyak kelapa sawit, timah, kayu, dan minyak bumi. Setelah Mahathir pensiun, beliau digantikan oleh Abdullah Ahmad Badawi. Beliau memproklamasikan bahwa Islam ini hadir di Malaysia. Namun pemerintahan dari UMNO di bawah pimpinan Badawi menurun. UMNO mendapat suara buruk dari pemilihan umum pada pemilu tahun 2008. Sehingga akhirnya Badawi turun jabatan dan digantikan oleh Najib Tun Razak. Selanjutnya pada 16 September 1963 didirikan Federasi Melayu atau Federasi Malaysia yang terdiri dari Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura. Selanjutnya pemberontakan di Kuala Lumpur yang terjadi pada tahun 1964. United Malays National Organization atau disingkat UMNO atau UMNO menganggap partai rakyat yang berpusat di Singapura menjadi ancaman bagi sistem politik di Malaysia dalam pemilihan umum pada tahun 1964. Pada tahun yang sama juga terjadi kerusuhan rasial antara komunitas Tionghoa dan komunitas Melayu di Singapura. Selanjutnya kemerdekaan Singapura. Pada akhirnya pada tahun 1965 Singapura keluar dari Federasi Melayu atau Federasi Malaysia dikarenakan perbedaan ideologi dan memerdekakan diri pada tanggal 9 Agustus 1965 dengan presiden pertamanya yang bernama Yusof bin Ishak. Selanjutnya pada tahun yang sama, yakni pada tahun 1965, tepatnya pada tanggal 21 September 1965, Singapura
resmi menjadi anggota ke-117 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, atau dalam bahasa Inggris adalah United Nations. Materi selanjutnya adalah sejarah negara Singapura. Letak geografis dan sejarah singkat Singapura. Yang pertama, letak geografis Singapura. Singapura terletak sekitar 137 km dari Khatulistiwa dan terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya. Singapura juga terletak di antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Sejarah singkat negara Singapura. Pada abad ke-14, Sang Nila Utama mendirikan sebuah negara di mana ia melihat suatu hewan yang unik dan belum pernah dilihatnya dan menamai daerah tersebut menjadi Simha yang berarti singa dan kota yang berarti pura dalam bahasa Sanskerta. Sebelum saya melanjutkan pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putra Haji Mardika dengan ujung NPM 024. Di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah modern Singapura. Pada tahun 1990-an telah kita ketahui bahwa Singapura telah menjadi salah satu negara paling makmur gitu ya, negara paling sejahtera dengan ekonomi yang sangat maju gitu, atau bisa disebut pasar bebasnya itu sudah maju. Hubungan perdagangan internasional pun sudah cukup mumpuni gitu ya. Singapura bergabung dengan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Agustus 1965 gitu ya. Berdasarkan peringkat GDP, Singapura termasuk negara kelima termakmur di dunia. Tercatat dalam sejarah gitu ya. Dana ekonomi Singapura diperas gitu. Beberapa miliar dari cadangan resmi atas izin presiden sebagai bagian dari ketahanan pada 5 Februari 2009 di bawah bimbingan Menteri Keuangan Singapura gitu ya, yang bernama Tharman Shanmugaratnam gitu ya. Cadangan anggaran resmi Singapura gitu ya mencapai 170,33 US dollar miliar gitu ya. Sudah nggak kaget lagi sih gitu ya. Karena apa? Karena sudah kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara gitu ya, negara yang tingkat korupsinya itu sedikit. Masih dari survei ekonomi, Singapura menduduki peringkat 10 sebagai kota paling mahal untuk biaya hidupnya gitu ya. Hal ini disebabkan oleh penduduk yang dinamis dan kosmopolitan sih gitu ya. Di Singapura yang hidup dalam keselarasan serta kekayaan orang Cina lokal yang membentuk etnis mayoritas. Karena bidang ekonominya yang sangat maju, Singapura dijuluki sebagai New Alexander in the Far East. Dalam hal pariwisata pun, Singapura adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memberikan banyak peluang gitu ya untuk mengembangkan industri pariwisata sebagai tempat tujuan berlibur terbesar gitu ya. Lengkap dengan fasilitas wisata dan sistem transportasi yang canggih dan budaya hibrida. Adapun keunikan daya tarik wisata terkenal lainnya termasuk Singapore Zoological gitu ya, Zoological Gardens dan Night Safari gitu ya. Yang dimaksud gitu ya, yang dalam artian gitu ya, di Singapura orang dapat gitu menjelajahi habitat Asia, Afrika dan Amerika Selatan di malam hari gitu ya. Jadi vibesnya gitu kalau menjelajah gimana ya, bersafari di malam hari gitu ya, akan beda gitu ya. Jadi hal uniknya gitu ya, tanpa penghalang yang nyata antara tamu dan binatang liar. Untuk membuat Singapura menjadi pusat komersial dan wisatawan, pemerintah telah melegalkan perjudian dan 2 kasino gitu ya yang telah dibangun di Marina dan Sentosa Selatan pada tahun 2005. Terlepas dari kemajuan teknologi dan ekonominya, rakyat Singapura mengalami krisis identitas gitu ya.
untuk dikembangkan menjadi identitas nasionalnya gitu, identitas negaranya gitu ya. Singapura mengakui bahwa negaranya terdiri dari berbagai etnis, budaya, bahasa, dan tradisi serta identitas nasional bahwa hanyalah bagian dari perbedaan budaya asing gitu ya yang ada. Terkait hal tersebut gitu ya, identitas Singapura dan cara berpikir serta bertindak akan terus menerus berubah gitu dan dipengaruhi oleh budaya dan faktor eksternal. Selanjutnya sudah kita bahas mengenai dari berbagai banyak gitu ya materi yang kita bahas mengenai negara Singapura tersebut. Di sini saya akan menyampaikan gitu ya hal-hal yang mungkin belum kalian ketahui gitu ya mengenai tentang fakta-fakta unik dari negara Singapura gitu ya. Ini mungkin rada sedikit berbeda dari yang lain gitu ya, namun saya coba untuk menambahkan gitu untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja gitu. Yang pertama, fakta apa aja sih dari negara Singapura gitu. Yang pertama tuh banyak warganya yang tinggal di apartemen gitu ya. Udah gak kaget sih di apartemen gitu ya, karena banyak gedung-gedung gitu. Yang kedua, adanya larangan tentang menjual dan mengunyah permen karet. Yang ketiga, usia 30 tahun sudah diwajibkan untuk menikah. Yang keempat, tidak boleh ada bangunan lebih dari 280 meter. Yang kelima, memiliki air terjun indoor tertinggi di dunia. Yang keenam, memiliki kebun binatang malam hari pertama gitu ya di dunia. Ini uniknya sih. Yang ketujuh, memiliki bandara terbaik di dunia. Yang kedelapan, Singapura merupakan negara yang sangat menyukai toilet dan merupakan pelopor hari toilet sedunia. Yang kesembilan, satu-satunya negara di Asia yang masuk ke dalam daftar 10 negara gitu dengan kasus korupsi paling sedikit gitu di sektor publik. Ini patut dicontoh sih. Yang ke-10, warga Singapura adalah pejalan kaki tercepat di dunia gitu. Yang ke-11, pernah menjadi bagian dari Indonesia dan Malaysia. Yang ke-12, pelajar internasional terbanyak di Asia Tenggara. Yang ke-13, menjadi negara biaya hidup termahal di Asia Tenggara. Yang ke-14 adalah yang terakhir gitu ya sekaligus, ada wajib militer untuk laki-laki. Jadi sekian materi yang saya sampaikan, saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai sejarah dari Brunei Darussalam, dimulai dari letak geografis dan penduduknya. Nah, Brunei Darussalam adalah salah satu negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia, tepatnya di bagian utara Pulau Kalimantan. Kemudian negara ini juga berbatasan dengan Laut Cina Selatan, yaitu di bagian wilayah utaranya, dan Sarawak untuk di bagian wilayah barat, timur, dan selatannya gitu. Nah, untuk kependudukannya sendiri, pada tahun 1981, Brunei Darussalam memiliki jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 200.000 jiwa. Kemudian di tahun 1986 meningkat menjadi 232.600 penduduk. Nah, penduduknya ini mayoritas beragama Islam, dan Islam sendiri merupakan agama resmi di negara ini. Namun sebagian penduduk lainnya ini menganut agama lain seperti agama Kristen dengan persentase sekitar 10% dan juga agama Buddha sekitar 14%. Kemudian untuk sejarah kemerdekaan Brunei, awalnya setelah kepergian Spanyol, Inggris ini mulai masuk ke Brunei dan menjadikan Brunei sebagai daerah jajahannya. Hal tersebut membuat kondisi politiknya semakin menjadi buruk. Nah, terjadi pemberontakan bahkan perpecahan antar saudara. Pemberontakan ini terjadi pada saat kepemimpinan Sultan Omar Ali Saifuddin II. Nah, Inggris pun memanfaatkan keadaan tersebut hingga James Brooke berupaya untuk meredamkan pertempuran. Nah, hingga pada akhirnya James Brooke diangkat menjadi gubernur Sarawak. Namun ternyata Brooke ini memiliki niat yang jahat. Ia bekerja sama dengan Inggris untuk menyelidiki peluang dalam menguasai Brunei. Gitu. Nah, tetapi Sultan Brunei mengetahui niat buruk yang dilakukan oleh Brooke pada tahun 1843
dan akhirnya dari situ terjadilah sebuah pertempuran besar gitu. Namun Brunei mengalami kekalahan dan harus mengirimkan Sarawak untuk memisahkan diri dari Brunei. Nah, pada tahun 1846 Sultan Saifuddin II ditangkap dan dipaksa untuk menandatangani penyerahan Labuan ke Inggris. Dan juga pada tahun 1847 Brunei juga dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdagangan dan persahabatan oleh Inggris. Nah, Brunei Darussalam pada saat ini. Nah, setelah merdeka pada tahun 1984, Brunei dihadapkan dengan tugas luar biasa sulit untuk membentuk pemerintahan. Sultan pada saat itu memiliki kekuasaan yang mutlak. Nah, tetapi pada saat yang sama ia memahami pentingnya mengembangkan institusi profesional yang dimiliki pemerintah untuk membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan dalam memerintah suatu negara yang modern. Nah, pada tahun 1984 bentuk pemerintahan kabinet diumumkan. Namun, dalam kabinet tersebut, sang sultan pemerintahan kabinet masih memiliki kekuasaan yang luar biasa. Nah, ia juga berfungsi sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri pada waktu yang bersamaan. Nah, golongan elit berpendidikan tinggi diberikan jabatan penting di dalam pemerintahan. Putra sultan bernama Pangeran Haji Al-Muhtade Billah diangkat menjadi putra mahkota pada tahun 1998, serta dipromosikan menjadi Menteri Senior pada tahun 2005. Nah, selain menjadikan golongan elit sebagai salah satu pemerintahan, Sultan juga mengambil hati rakyat Brunei melalui program kesejahteraan yang melimpah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.